Perubahan iklim perlu dibahas karena dampaknya yang luas terhadap lingkungan ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pembahasan ini esensial untuk mendorong mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap bencana seperti banjir, kekeringan, serta kenaikan permukaan laut. Perubahan iklim ditandai dengan kenaikan suhu global akibat gas rumah kaca dari aktivitas manusia, dengan data terbaru menunjukkan suhu 2025 naik 1,4 derajat Celcius di atas era pra-industri. Di Indonesia, 91% publik meyakini suhu akan memanas pada 2026, jauh di atas rata-rata global 78%. BMKG memprediksi iklim 2026 mayoritas normal dengan curah hujan 1.500 sampai 4.000 mm per tahun di 94,7% wilayah. Siapa pelaku utama dan siapa yang menjadi korban? Pelaku utama adalah negara-negara industri seperti Amerika Serikat dan China, bertanggung jawab atas 50% emisi kumulatif, diikuti oleh perusahaan minyak dan batu bara. Di Indonesia, sektor energi fosil dan perkebunan sawit berkontribusi signifikan terhadap deforestasi. Mendes PT mendorong desa sebagai pelaku adaptasi, bukan penyebab. Yang menjadi korban paling rentan adalah desa-desa di Aceh, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara kehilangan eksistensi akibat banjir dan longsor terkait iklim. Petani, nelayan, dan 100.000 warga Jawa terdampak banjir baru-baru ini. Dengan suhu naik, memburuk kemiskinan dan migrasi, negara tropis seperti Indonesia menanggung 75% dampak meski emisi rendah. Dampak dari perubahan iklim yang pertama adalah dampak ekonomi. Kerugian akibat banjir dan longsor melebihi 50 triliun per tahun, ditambah 4.328 triliun potensi dari kerusakan ekosistem. Sektor pertanian, perikanan, dan infrastruktur terpukul dengan proyeksi kerugian 2,87% PDB pada 2030 akibat gagal panen dan inflasi pangan. Risiko iklim juga meningkatkan biaya pinjaman negara karena penilaian kredit internasional. Yang kedua, dampak sosial. Krisis iklim memperburuk kemiskinan dan migrasi. Dengan banjir mengaruhi 100.000 orang di Jawa dan petani atau nelayan kehilangan mata pencarian. Ketimpangan sosial meningkat karena harga pangan melonjak, sementara desa-desa rentan seperti di Aceh dan Jawa Tengah menghadapi longsor berulang. Dampak yang ketiga adalah dampak budaya. Tradisi lokal tergantung oleh perubahan pola musim, memaksa relokasi komunitas adat dan hilangnya pengetahuan turun-temurun terkait pertanian serta ritual musiman. Di wilayah pesisir, banjir mengancam situasi budaya dan identitas masyarakat nelayan. Dampak yang keempat adalah dampak ekologis. Suhu laut naik dan muka air meninggi menyebabkan penurunan stok ikan serta kerusakan terumbu karang. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 dan Kejadian pasal 2 ayat 15 memerintahkan manusia untuk menaklukkan bumi dan meliharanya, menjadikan perawatan lingkungan sebagai panggilan ilahi, bukan eksploitasi destruktif. Iman Kristen memandang perubahan iklim sebagai panggilan untuk bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan dengan mandat dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 dan Kejadian pasal yang kedua ayat 15 yang menekankan pemeliharaan bumi. Gereja di seluruh dunia termasuk di Indonesia mendorong aksi nyata seperti Gereja Hijau untuk mengurangi emisi dan mendukung keadilan iklim bagi yang paling rentan. Misi gereja dan keadilan. Gereja mendorong keadilan iklim dengan melawan ketidakadilan emisi. Negara
kaya terhadap negara miskin seperti Indonesia melalui kampanye gereja hijau dan pelatihan pemuda untuk aksi lingkungan, pemulihan kehidupan, pemulihan ciptaan dalam Alkitab Roma pasal yang ke-8 ayat 19-21 menjadi inti misi di mana gereja memfasilitasi adaptasi iklim melalui kolaborasi pentahelix dan dokumentasi praktik baik untuk reboisasi serta energi terbarukan. Ini mencakup advokasi kebijakan anti deforestasi dan dukungan bagi korban banjir, merefleksikan kasih Allah yang memulihkan segala sesuatu yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 21. Peran gereja adalah untuk pelatihan mitigasi bencana, terapkan energi terbarukan di gedung gereja, dan advokasi kebijakan anti deforestasi bersama pemuda-pemudi. Ikut dalam kampanye pemuda gereja untuk nol emisi kampus, kolaborasi dengan gereja melalui talkshow akademis sampai eklesiastis untuk pemberdayaan desa terdampak La Nina. Mari bergerak hari ini, tanam pohon, kurangi emisi, dan doakan pemulihan, karena setiap langkah kecil mencerminkan iman pada kuasa yang mampu membuat segala sesuatu menjadi baru. Bersama kita wujudkan bumi yang layak huni sebagai saksi kasih Kristus bagi semua bangsa.